Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah SWT, sebagai muslim, bila kita ditanya apakah kita ini termasuk orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, pasti kita akan menjawab kita adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Karena kita tahu persis di antara rukun iman itu adalah percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada para nabi, para rasul, di antaranya yang terakhir Al-Quran. Nah, cuma pertanyaannya adalah seberapa jauh kita punya komitmen dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak hanya sekedar buku yang kita sakralkan, buku yang kita hormati, yang dalamnya ada kalimat-kalimat suci, kemudian kita baca, mendapatkan pahala, tidak sekadar itu. Tapi Allah SWT dalam Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk, menjadi panduan dalam kehidupan. Seperti dalam firman Allah SWT yang selalu di dalam Ramadan sering kita dengarkan, yang bunyinya a'udzu minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini jelas sekali Allah mengatakan bulan Ramadan ini diturunkan dalam Al-Quran. Quran itu adalah hudal linnas. Dia merupakan hidayah, merupakan petunjuk, panduan kehidupan, way of life untuk manusia, ya. Dan wa bayyinatin minal huda. Dalam Al-Quran itu banyak sekali terdapat penjelasan-penjelasan, informasi-informasi yang berkaitan dengan petunjuk itu. Wal furqan dan al-furqan. Dalam Al-Quran itu juga memberikan keterangan-keterangan yang menjelaskan perbedaan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang khair dan syar, yang baik dan yang buruk, yang berpahala dan yang berdosa. Semua dijelaskan. Al-Quran merupakan furqan. Jadi Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk tentu sesuatu yang harus kita laksanakan, kita amalkan dalam kehidupan. Tentu kita harus pahami bahwa memahami Al-Quran sebagai petunjuk itu tidak sekedar dibaca, tapi kita harus juga mempunyai komitmen untuk mempelajari Al-Quran, memahami isi dan kandungan Al-Quran. Jadi oleh karena itu, maka sesungguhnya sebagai muslim kita punya komitmen yang jelas. Komitmen yang harus pasti dalam Al-Quran. Pertama adalah kita harus mengimani Al-Quran. Kita harus mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran adalah merupakan petunjuk yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Kita harus juga mempelajari Al-Quran. Kita harus memahami isi dan kandungan Al-Quran. Dan kita mempunyai komitmen untuk mengamalkan Al-Quran sebagai panduan kehidupan kita. Dan yang selanjutnya kita mempunyai kewajiban untuk mendakwahkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya untuk diri kita, tapi Al-Quran juga untuk kita sebarkan. Untuk kita dakwahkan pada siapapun di pelosok dunia ini. Dan kemudian Al-Quran untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, dan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah ini, jadi oleh karena itu, ketika kita baca Al-Quran, maka tujuan kita baca Al-Quran adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hidayah. Jadi bukan sekedar untuk mencari pahala. Pahala sudah pasti apabila kita baca Quran dengan benar. Tetapi yang akan kita adalah petunjuk. Tetapi kalau kita hanya mencari pahala, bukan jadi petunjuk. Pahala betul dapat, petunjuk juga sudah pasti nggak dapat. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran untuk mendapatkan hidayah Allah SWT, maka insya Allah hidayah akan dapat, pahala sudah pasti. Jadi oleh karena itu Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan bahwa alladzina atahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ya. Orang-orang yang kami datangkan mereka dan kami beri mereka Alkitab dan mereka membaca dengan sebenar-benarnya membaca, yatlunahu haqqa tilawatih, ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang engkar kepadanya, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ingin saya katakan di sini bahwa sikap kita sebagai muslim, sebagai orang beriman ketika kita menerima Al-Quran, kita harus membacanya dengan yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Membaca dengan membaca artinya adalah
kita berusaha untuk mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Bagaimana kita dapat hidayah dari Al-Quran? Tentu kita harus mengerti apa isi dan kandungan Al-Quran. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan hidayah tanpa kita bisa memahaminya. Maka dalam keadaan dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib karenanya, maka hukumnya juga wajib. Sebagai muslim, kita tidak akan mungkin mengamalkan Islam dengan benar dan baik kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Kalau kita tidak hidup dengan petunjuk Al-Quran, maka mempelajari Al-Quran, memahami isi dan kandungannya sesuatu yang wajib. Karena apa? Tidak sempurna kehidupan kita sebagai muslim melaksanakan Islam itu kalau kita tidak mempelajari memahami Al-Quran. Oleh karena itu, para hadirin dan para pemirsa yang insya Allah menantikan sholat, mari kita sebagai muslim ke depan, selagi waktu masih ada, mumpung Allah masih berikan kepada kita kesempatan, mari kita manfaatkan. Di samping kegiatan kita yang lain, beramal ibadah, mari kita jadikan sebagian waktu kita jadwalkan untuk mempelajari Al-Quran. Insya Allah, dengan kita belajar Al-Quran, kita akan diberikan Allah hidayah. Dengan hidayah berikan Allah Ta'ala, kita akan bisa hidup sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala, sesuai dengan panduan yang Allah berikan. Dengan petunjuk itu, insya Allah, kita akan dapat jaminan keselamatan di dunia, dan insya Allah kita akan berbahagia nanti dari akhirat. Terakhir kita ucapkan terima kasih kepada Lazismu Pusat yang telah kerjasama dengan Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan dan menghidupkan kajian tafsir At-Taqwa Pimpinan Pusat Majelis Tabligh Muhammadiyah. Terima kasih. Nasruminallah fatun qarib abasyiral mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.